Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, begitu juga jemaat yang beribadah melalui live streaming, kami menyapa kita semuanya selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayat 2. Hari Minggu
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 9, demikian bunyinya. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Tiap saat dan tetap ku rasa tangannya. Tuhan layak. Juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaan kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh iman-Mu. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 dan ayat 3.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa Kuasa. Di week 5 di keluarga Nyonya W. Simanjuntak Boru Siregar, alamat Istana Gardenia, Jalan Kolmas, Cimahi. Pada kebaktian kita pada pagi hari ini boleh bangkit berdiri supaya bisa dikenal oleh jemaat. Oke. Sore. Baik, kita lanjutkan. 5.2 Pemberkatan nikah warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Bill Christy Laurentius Parhusip, putra dari Bapak T. Budi Parhusip almarhum, Ibu Helmina Ria Boru Panjaitan, yang beralamat di Tipar Timur RT 2 RW 1 nomor 40, anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk week 1, dengan saudari Nadia Agnes Septaria Boru Nababan, putri dari Bapak ST Raja Lambong Nababan almarhum, Ibu Rumiris Boru Simbolon almarhum, yang beralamat di Jalan Kolmasturi nomor 74 Cimahi, anggota jemaat gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 5 Juli 2025 di gereja Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk pukul 8.30 WIB. 5.3 Pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Romi Andi Manik, putra dari Bapak Saud P. Manik almarhum, Ibu Lamsaria Boru Tampu Bolon, yang beralamat di Jalan Letkol GA Manulang pada Larang, anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Cimahi week 6, dengan Saudari Eva Yuliana Boru Simamora, putri dari Bapak Sintong Debata Raja Simamora, Ibu Sernia Tiurmawati Boru Pardede, yang beralamat di Jalan Cihanjuang Cibogo, anggota jemaat gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Adapun rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 12 Juli 2025 di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi pukul 8 WIB. 5.4 Pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Marojahan Jonathan Hutapea, putra dari Bapak Letkol Hulman Hutapea ST, Ibu Dr. Randa Lisbeth Rusliana Borusianipar, yang beralamat di Jalan Dr. Samratulangi Blok H 130 RT 3 RW 13 Baros Cimahi, anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi week 1, dengan Saudari Idolaria Boru Simangunsong, putri dari Thomson Simongonsong, Ibu Lamsihar Boru Sipahutar, yang beralamat di Tunggal Nihuta 2, Desa Banua Aji 1, anggota jemaat gereja HKBP Pagar Dolok, Resort Peniel Pagar Dolok. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 12 Juli 2025 di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk pukul 10 WIB. 5.3 Serah terima dan pembubaran panitia pesta peresmian. Pada hari ini Minggu 29 Juni 2025 dalam ibadah siang pukul 10 WIB akan dilaksanakan serah terima hasil pesta peresmian serta pembubaran panitia. Semua hasil pesta sudah diaudit oleh Badan Audit Huria. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada semua panitia, parhalado, jemaat dan donatur yang sudah berpartisipasi dalam pesta ini sehingga semua berjalan dengan baik. 5.6 Parheon Ama Distrik. Dalam rangka Parheon Ama Distrik 18 Jabar Tinggi, gereja kita akan mengikuti perlombaan atau pertandingan antar huria yang diadakan pada hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025 bertempat di HKBP Pekalongan. Adapun kegiatan dan cabang olahraga yang diperlombakan adalah 1 vokal grup, 2 catur, 3 badminton, 4 tenis meja. Bagi jemaat yang berminat mengikuti kegiatan tersebut supaya mendaftar melalui Sintuawek atau ke kantor Huria
dan pengurus seksi AMA dengan mencantumkan jenis kegiatan yang akan diikuti. Pendaftaran paling lambat tanggal 5 Juli 2025. 5.7 Apresiasi anak berprestasi. Sesuai dengan program Huria, tahun ini gereja akan memberikan apresiasi bagi siswa yang berprestasi, yaitu ranking 1, 2, dan 3 mulai dari tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi dengan IPK 3,5. Untuk itu bagi siswa yang memenuhi kriteria tersebut, supaya membawa bukti rapot atau bukti yang lainnya ke Sintuaweknya masing-masing paling lambat tanggal 12 Juli 2025. 5.8 Jambore Sekolah Minggu. Pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025 akan dilaksanakan Jambore Sekolah Minggu bertempat di Gunung Gelis, Camp Area. Gereja kita mengutus 4 orang anak sekolah minggu yang didampingi oleh Pendeta Resort, Pendeta Samuel M. Simatupang MTH. Pertanyaan kita nomor 5.10, pembinaan Binmas Kemenak. Gereja kita akan mengikuti undangan dari Binmas Kristen Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat dengan kegiatan pembinaan bagi pemimpin atau pengurus gereja dan lembaga keagamaan Kristen serta penyuluhan agama dan guru agama Kristen di Kota Cimahi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 waktu pukul 10 WIB bertempat di Gedung Gereja Betania Urapan Baru atau Gedung BFA Baros. Yang mengikuti dari gereja kita adalah Pendeta Resort, Pendeta Samuel M. Simatupang MTH. Yang terakhir 5.11 calon Sintua. Mulai hari ini Minggu 29 Juni 2025 bahwa nama yang tersebut di bawah ini: 1. Reni Frisda Borusiaan, tanggal lahir 30 Mei 1976 di WEG calon Sintua dari WEG 2. Nomor 2 Arthur Hamonangan Gultom, tanggal lahir 31 Juli 1979 calon Sintua dari WEG 3. Yang nomor 3 Nursinar Jenny Arida Borusihite, tanggal lahir 27 Januari 1976 calon Sintua dari WEG 4. Di gereja HKBP, marilah kita dukung dalam doa supaya dikuatkan dalam melaksanakan learning Sintua, dan begitu juga WEG yang lainnya agar segera memilih calon Sintuanya. Demikian warta jemaat untuk kita hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
bersinar, aku bersinar terus. Yesus pun ingin bersinar dan melayani. Ku hidup senang bersamanya, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Kembali kami datang ke rumah-Mu Tuhan, karena kami masih merasakan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu melalui nyanyian pujian kami. Dan sebentar kami akan siapkan hati kami, biarlah Tuhan yang hadir, biarlah Tuhan yang berbicara di tempat ini. Roh Kudus-Mu lah yang mengajarkan kepada kami, agar kami mengerti apa yang akan kami lakukan sebagai anak yang Kau kasihi. Berfirman Engkau Tuhan di tempat ini, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, minggu kedua setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mengikutinya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari padang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembunya itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Secara umum, rohani kehidupan kita sebagai murid Kristus dan aplikasi iman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk mengikut dan melayani Tuhan dengan setia.
Kesetiaan itu tidak hanya meneladani Kristus yang setia, tetapi juga membawa kita kembali kepada tujuan awal sebagai ciptaannya, yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan hari ini ketika kita merenungkan bersama-sama mengapa kesetiaan menjadi salah satu karakter yang harus dimiliki seorang murid Tuhan Yesus, selain itu kita hendak belajar bagaimana menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai ujian yang saat ini kita hadapi. Kita dituntut, kita diajak kembali bagaimana kita menjaga kesetiaan kita di hadapan Tuhan, meskipun ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tidak hanya itu saja, kita juga akan melihat bagaimana menyikapi hal-hal yang dapat menghalangi perjalanan iman kita sehingga bertumbuh dan melayani Tuhan dengan setia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pasca pecahnya kerajaan Israel menjadi dua bagian, yaitu Israel utara di Samaria dan kerajaan Yehuda di selatan, yaitu Yerusalem. Masing-masing kerajaan ini sering dipimpin oleh raja-raja yang berbuat jahat, di mana Tuhan tidak lagi menyukai dan menghendaki perilaku raja-raja tersebut. Nah, Elia di sini diutus untuk menegur Raja Ahab, yang kita tahu bahwa Raja Ahab ini adalah raja yang sangat jahat, disertai dengan istrinya, yaitu si Isabel, yang membawa bangsa Israel menyembah Baal. Oleh karena mereka itu, makanya Tuhan akibat dari kejahatan Ahab tahu melalui seorang janda yang disarpat di wilayah Sidon pada waktu itu. Elia juga menunjukkan kuasa Tuhan di Gunung Karmel dengan mengalahkan nabi-nabi Baal. Namun ancaman Isabel yang berniat untuk membunuh Elia lari. Dia pergi ke Berseba dan dia pergi, pada saat itu dia berhenti di padang gurun. Dalam keputusasaannya Tuhan tetap memelihara Elia dan menguatkan dia dengan makanan untuk melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb atau Sinai. Dan di Gunung Horeb tersebutlah Tuhan menghajar Elia untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan memerintahkan Elia untuk mengurapi Hazael sebagai raja Aram, Yehu sebagai raja Israel, serta Elisa bin Safat pada waktu itu untuk menggantikan dia kelak sebagai nabi. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita saat ini mengatakan setia mengikuti dan melayani Tuhan. Setia bukan berarti tidak pernah dia mengalami pergumulan, melainkan setia adalah kemauan untuk bangkit dan terus melangkah. Kalau kita baca di ayat 15, Tuhan memberi perintah kepada Elia, perintahnya kembalilah ke jalannya, adalah jawaban ketakutan Elia pada waktu itu terhadap ancaman Isabel yang akan membunuh dia. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai, memelihara dan menyelamatkan umatnya. Kembalilah ke jalan, pergilah, pulanglah, itu maksudnya. Berbeda dengan Allah-Allah yang lain seperti Baal. Perintah itu juga menjadi panggilan bagi Elia untuk melanjutkan tugas kenabiannya, dan dia bersedia karena Tuhan telah lebih dahulu
setia lewat pemeliharaannya. Jangan takut, itu dikatakan kepada Elia. Kegelisahan Elia juga mencerminkan kegelisahan kita dalam menghadapi tantangan hidup ini sebagai umat Tuhan, terutama kita dalam menghadapi tantangan sebagai umat Tuhan. Apakah itu persoalan ekonomi, apakah itu persoalan keluarga, atau tekanan yang bertentangan dengan firman Tuhan yang memang bisa dapat melemahkan iman kita. Namun panggilan kembalilah ke jalanmu dikatakan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu setia dan akan selalu menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk melangkah lagi lebih maju seperti yang Tuhan katakan kepada Elia. Juga berarti memastikan regenerasi terus berjalan. Perhatikanlah bahwa Tuhan secara spesifik menyatakan tujuannya atas pengurapan yang Elia lakukan kepada Hazael sebagai raja atas Aram, Yehu sebagai raja Israel menggantikan Ahab, dan Elisa sebagai penerus Elia sebagai nabi. Ini menunjukkan bahwa setiap tugas dan pimpinan ada waktunya, termasuk dalam pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan bukanlah tentang kita, melainkan tugas Kristus, karena tugas kita adalah memastikan pelayanan kepada Kristus. Ini dapat dilanjutkan oleh regenerasi berikutnya. Seperti yang kita dengarkan tadi, terpanggil 3 orang sebagai regenerasi untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan di gereja ini. Bahwa memang perintah Tuhan kepada Elia tadi itu juga menunjukkan kepada kita proses pemurnian, yaitu menyaring generasi yang takut akan Tuhan dari mereka yang menyembah, yang banyak lagi di sekitar kita yang tidak percaya. Regenerasi pelayan tadi diajari untuk membawa masih banyak jemaat-jemaat yang masih tertidur oleh karena kenikmatan dunia ini. Tuhan memastikan hanya generasi yang setialah kepada Tuhan, itulah yang Tuhan pakai untuk meneruskan panggilan dan pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 perihal tentang kesetiaan itu. Yang pertama, kesetiaan tempat dalam bekerja. Kita tahu tadi membaca, kita ikuti bersama-sama ketika Elia bertemu dengan Elisa, dia sedang bekerja membajak ladangnya. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan lebih berkenan kepada orang yang mau meskipun kurang mampu dibanding mereka yang mampu tapi tidak mau atau dibujuk-bujuk terlebih dahulu untuk menjadi pelayannya. Orang malas tidak berguna bagi kerajaan Allah. Kesetiaan dalam bekerja mencerminkan kesediaan memikul tanggung jawab dan jawaban panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan memanggil mereka yang siap bekerja bukan hanya untuk tugas biasa semata, tetapi juga untuk menggenapi kehendak Tuhan demi rencana Tuhan yang lebih besar lagi. Yang kedua, kesetiaan tampak dalam pengorbanan demi pekerjaan Tuhan. Dengan memiliki 12 pasang lembu tadi, Elisa kemungkinan besar berasal dari keluarga yang kaya dan lahannya yang luas. Namun ternyata kekayaan itu tidak menjadi penghalang bagi Elisa untuk melayani Tuhan, meskipun berarti adanya kerugian harta benda. Dia tinggalkan itu semua. Elisa menyadari bahwa melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan yang tidak bisa dihitung nilainya. Melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Melayani Tuhan sesungguhnya tentang apa yang kita peroleh, tetapi tentang memberi dari sepenuhnya dengan syukur dan pengorbanan demi kehendak Tuhan.
Jadi masih ada lagi kesempatan tadi di warta jemaat itu, masih banyak ya diperlukan pelayan-pelayan yang setia untuk melayani Tuhan. Pelayan yang setia, dia tidak hitung-hitungan, dia tidak memikirkan harta dunia, tetapi dia memikirkan harta surgawi. Masih ada peluang beberapa week lagi. Kita buka hati kita untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan adalah merespon panggilan Tuhan dengan segera. Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa tanpa kata-kata, segera dipahami oleh Elisa sebagai panggilan untuk mengikut dia. Meskipun hidup Elisa sebenarnya sudah mapan, Elisa lebih memilih menanggapi panggilan itu karena kepedulian Elisa terhadap nasib bangsanya yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah banyak meninggalkan Tuhan. Kepedulian yang besar daripada kenyamanan pribadinya. Dia tidak mementingkan pribadinya, tapi dia ada rasa kepedulian terhadap sekitarnya. Banyak orang yang prihatin akan keadaan masyarakat atau gereja, namun hanya sibuk mengkritik tanpa mau terlibat untuk memperbaikinya. Hanya mengkritik kerjanya, tapi dia tidak mau dilibatkan. Bahkan datang dia beribadah ke gereja hampir tidak pernah, dan keprihatinan dia semua itu adalah omong kosong. Karena terlalu banyak kritiknya. Banyak seperti itu. Mereka lebih suka memakai kegelapan daripada menyalakan lilin. Sudah tahu salah, dia tidak ambil peduli terhadap kesalahan tersebut. Teladan Elisa pada kita untuk tidak hanya prihatin, tidak hanya perkataan saja, tetapi juga terlibat aktif untuk perubahan gerejanya. Yang keempat, kesetiaan adalah hidup dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Tidakkan Elisa yang meminta izin kepada Elia dan berpamitan dengan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa Elisa hidup dalam keseimbangan antara kasih Tuhan dan kasih kepada keluarganya. Tapi jangan karena keluarga jadi menghambati kita untuk melayani Tuhan. Kesetiaan tidak berarti mengabaikan keluarga atau memusuhi mereka yang tidak sejalan. Sebaliknya, kesetiaan ditunjukkan dengan upaya berkelanjutan demi memenangkan mereka bagi Kristus, bukan dengan mengalahkan mereka. Ini adalah perjuangan panjang yang harus kita hadapi bersama-sama, kita jalani. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, sebuah lagu rohani, dan kita semua tahu lagu ini, dan khususnya sekolah minggu juga tahu lagu ini, yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Kalau liriknya demikian, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayat ketiganya, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kira-kira apa yang kita rasakan ketika kita mendengarkan dan menyanyikan lagu tersebut? Benarkah kita tidak pernah mengingkar? Benarkah kita berbuat salib di depan, dunia di belakang? Jangan-jangan dunia di depan, salib di belakang. Iya kan?
Jangan-jangan dunia yang kita ikutkan bukan Yesus yang kita ikutkan. Jika kita melihat kisah di balik lagu ini, mengikut Yesus keputusanku, kita akan mendapatkan sebuah kesaksian. Iya, terjadinya lagu ini. Para misionaris Eropa mencoba memberitakan Injil ke berbagai suku primitif yang ada di India, dan tidaklah mudah untuk menginjili. Untuk India yang primitif tadi terdiri dari beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan pada waktu itu kanibalisme, ya. Iya. Mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang-orang asing. Begitu datang orang asing, mereka langsung dibunuh. Dan yang paling mengerikan sekali, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mereka dilihat berdasarkan Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan berkati.